Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-soleha ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak soleh-soleha ibu? Masih tetap semangat kan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Ya, insya Allah semuanya masih tetap semangat. Walaupun sudah lama sekali kita tidak dapat bertatap muka dan tidak dapat bertemu dengan teman-teman yang lain, tetapi ibu yakin semangat kalian untuk menuntut ilmu masih tetap ada pada diri kalian, dengan tujuan untuk memperoleh kesuksesan di masa depan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke materi ikhlas beramal. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang sikap sederhana. Bagaimana anak-anak soleh-soleh ibu sudah mempraktekkan sikap sederhana kan? Insya Allah semuanya sudah mempraktekkan bagaimana sikap sederhana. Tidak pelit dan tidak juga boros. Untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang ikhlas beramal. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ibu harapkan anak-anak soleh-soleha ibu dapat memahami apa makna ikhlas beramal dengan benar, serta menunjukkan contoh perilaku ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas artinya bersih dari kotoran. Ikhlas itu adalah perbuatan hati. Berarti ikhlas itu memiliki hubungan dengan niat yang terdapat di dalam hati. Keikhlasan seseorang itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas itu merupakan perbuatan hati yang terdapat di dalam hati dengan niat karena Allah Ta'ala. Sedangkan beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Maka yang dimaksud dengan ikhlas beramal adalah perbuatan mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah, sama-sama kita baca ya nak, surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Berarti di dalam surah Al-Bayyinah kita diperintahkan untuk melaksanakan ajaran agama dengan ikhlas, ya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Berarti syarat utama dari keikhlasan seseorang adalah amal perbuatan kita, ya. Berarti dalam setiap melakukan perbuatan kita harus melakukan dengan ikhlas, ya. Menaati segala perintah Allah dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Selain itu juga di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Berarti niat yang ikhlas di dalam hati kita pasti akan menghasilkan perbuatan yang ikhlas juga. Contohnya pada saat melakukan bantuan kepada orang lain karena dengan tujuan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka perbuatan tadi dalam hati kita sudah berniat untuk ikhlas melakukan perbuatan itu dengan tidak mengharapkan imbalan, dengan tujuan tidak mengharapkan pujian, maka perbuatan yang kita lakukan juga dilakukan dengan ikhlas tanpa meminta imbalan atau meminta uang setelah melakukan bantuan kepada orang lain. Dan Allah sendiri juga tidak menilai kita dari bentuk tubuh kita yang cantik, wajah kita yang cantik, kekayaan, harta, jabatan. Tidak, tetapi Allah menilai kita dari keikhlasan hati. Ya, dalam melakukan segala perbuatan diniatkan karena Allah Ta'ala. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal. Berarti apabila kita melakukan perbuatan, kemudian kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah Allah akan menerima perbuatan kita dan kita akan memperoleh pahala dari perbuatan yang kita lakukan. Allah tidak pernah memandang rupa dan harta kita, melainkan melihat hati dan amal kita. Ada ciri-ciri orang-orang yang ikhlas. Antara lain yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Berarti pada saat kita membantu orang lain, misalkan bersedekah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tetapi ia menganggap bahwa harta yang dia miliki ada hak orang lain, sehingga ia memberikan sumbangan itu dengan semampunya, dengan seikhlas hatinya, tanpa pujian atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan melakukan perintah Allah, ya, tetapi tidak dengan terpaksa. Ia menganggap bahwa apa yang ia lakukan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Contohnya melakukan sholat, ya, karena rasa syukur kepada Allah, ia memohon kepada Allah, ia laksanakan sholat dengan seikhlas hatinya, ya, dengan khusyuk lillahi ta'ala. Kemudian tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Ya, pada saat dia sudah memberikan kepada orang lain, dia tidak menceritakan kepada orang lain. Tadi saya sudah menyumbang di masjid 500.000, tidak. Ya, orang yang ikhlas dia tidak mau diketahui perbuatan yang telah ia lakukan. Tidak mau orang lain tahu apa yang sudah dia lakukan, dia tidak mau. Memberitahunya pun tidak mau. Kemudian tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ya, pada saat ia melaksanakan tugas, contohnya anak-anak soleh-soleha ibu, pada saat diberi tugas ia tidak pernah mengeluh, ya, karena ingin menghasilkan pahala atau membuahkan hasil pahala, maka ia lakukan dengan mengucapkan bismillah, dengan nama Allah, ia kerjakan dengan benar-benar, dengan hati-hati dan teliti, tanpa mengeluh sedikit pun. Contoh-contoh perbuatan ikhlas. Yang pertama, ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Ya, pada saat kita beribadah kepada Allah dengan niat, ya, dengan khusyuk lillahi ta'ala, ya, tanpa ada rasa terpaksa bahwa sholat atau ibadah-ibadah yang lain merupakan sesuatu kebutuhan bagi dirinya. Maka ia lakukan dengan cara ikhlas. Apabila ia tidak melakukannya dengan ikhlas, ia merasa bahwa ia merupakan hamba yang tidak bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kelebihan nikmat kepada kita. Maka ia lakukan ibadah sholat itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ikhlas mengerjakan tugas sekolah. Pada saat diberikan tugas, seperti yang Ibu bilang tadi, ya, dia kerjakan dengan teliti, dengan benar, tidak mengeluh sedikit pun. Ya. Karena apa? Karena Allah akan membalas
pekerjaan yang sudah ia kerjakan, mendapat nilai yang baik, kemudian mendapat kepintaran, ya. Karena yang ia kerjakan itu ia lakukan dengan ikhlas, bersungguh-sungguh, ya, dengan niat bahwa pelajaran yang saya pelajari pada hari ini akan memperoleh hasilnya nanti di masa yang akan datang, dan Allah akan memberikan pahala kepada saya dan juga dapat membanggakan kedua orang tua. Kemudian ikhlas memberikan sumbangan. Pada saat ia memberikan sumbangan, ia tidak memberikannya karena terpaksa, ya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapat penghargaan dari orang lain, tidak, ya. Ia memberikan seikhlasnya, semampunya yang ia miliki. Kemudian ikhlas dalam bekerja. Pada saat kita melakukan pekerjaan, kita niatkan bahwa pekerjaan ini adalah ibadah karena Allah Ta'ala. Maka pekerjaan itu akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Tugas untuk anak-anak soleh-soleha ibu nanti dikerjakan di Google Form, dibaca dengan teliti. Ya, jangan asal mengisi. Ya, Ibu yakin anak-anak soleh-soleha ibu dapat menerapkan sikap ikhlas dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru-guru agar memperoleh hasil di masa yang akan datang. Insya Allah ya anak-anak soleh-soleha ibu. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan membacakan doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini memperoleh keberkahan dari Allah. Dan semoga anak-anak soleh-soleh ibu menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, kebanggaan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, dan ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.